Oke, selamat sore para petani-petani Indonesia, khususnya petani Kalimantan Tengah. Hari ini kita di lokasi pertanian kita, pertanian TGR. Hari ini kita membuat satu tutorial tentang manfaat dari pembuangan tunas air pada pohon cabai. Ya, di sana itu, yang di jauh sana itu cabai yang sudah produksi. Yang ini usia vegetatif. Ini hasil dari rempelan tunas air yang ada di pohon cabai tersebut. Ya. Manfaat dari perempelan tunas air di budidaya cabai, maupun itu rawit lokal sama rawit hibrida, semua itu sama ya manfaatnya, agar ini tidak mengganggu fase pertumbuhan yang bakalan menjadi induk sentral dari hasil produksi kita. Ini kita buang. Nah, ini kita buang karena ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman cabai tersebut, ya. Karena kalau ini tidak kita buang, dia akan mengganggu pembagian unsur hara yang seharusnya fokus di sini, di induk, menjadi terbagi-bagi yang untuk menjadikan produksi yang maksimal. Sebenarnya ini tunas air tetap mengeluarkan produksi, cuman risikonya lebih berat dibandingkan lateral induk, ya. Lateral induk ini kita pertahankan, kita bina sampai dia nanti menimbulkan V, ya. Habis itu dia C, cabang, habis itu ranting. Karena bagaimanapun di dunia pertanian ini kita harus memahami berbagai faktor, ya. Fungsi dari perempelan tunas air tersebut, satu, agar nutrisi itu tidak terbagi-bagi, ya. Dua, agar OPT hama bisa terkendali, ya, karena OPT hama mau itu kutu kebul, trip misus, ya, sukanya di pucuk daun yang muda, ya. Nah, jadi di sini kita ibaratnya supaya sedikit mengurangi populasi hama ataupun membuat konsentrasi kepada tanaman tersebut agar pertumbuhannya tidak terganggu, fase-fase pertumbuhannya tidak terganggu, agar target kita tercapai, ya. Oke, teman-teman, saat ini kita budidaya cabai maruti, ya. Itu tim kita lagi membedengi, ya. Nah, kita akan melihat hasil dari pembuangan lateral atau tunas air pada tanam cabai kita. Ya. Nah, ini teman-teman hasil dari pembuangan lateral tunas air yang ada pada batang cabai kita, ya. Bayangkan teman-teman, seandainya ini kita tidak buang, betapa terganggunya pertumbuhan fase-fase pada cabai kita, ya. Nah, contohnya seperti ini harus dibuang, ya. Ini harus dibuang tunas-tunas air ini sebelum dia dewasa, dengan hati-hati, ya. Tapi ingat, jangan sempat daun ini terbuang, ya. Kita usahakan dengan hati-hati tunas-tunas air ini aja diambil, ya. Jangan sempat daun utama ini terbuang, ya. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman. Sedikit
manfaat dari pembuangan tunas air agar sifatnya kita itu membuat satu konsentrasi unsur hara ke bagian batang induk, ya, agar tidak terbagi-bagi, agar pertumbuhan performa tanaman kita tidak terganggu dan dia akan bisa meninggi sesuai dengan kita inginkan. Standar untuk cabai hibrida kita ketinggiannya itu di angka 110 cm, ya, agar produksi hasilnya maksimal. Ya, bagaimanapun kita sebagai petani harus bisa menghitung bagaimana DST berapa, ya. Kita harus mengerti vegetatif, generatif agar mengetahui apa kebutuhan tanaman tersebut. Di saat vegetatif seperti ini tanaman sangat memerlukan kebutuhan unsur hara makro yang bersifat nitrogen. Ya, kita harus ambil yang sifatnya pupuk yang nitrogen yang sifatnya lunak, yang di angka 27%, ya, kombinasi dua unsur hara, nitrogen sama kalsium, ya. Contohnya seperti produk dari pupuk cantik, ya, dari perusahaan BASF. Jadi setelah itu dia di HST di usia generatif, baru tanaman tersebut membutuhkan kandungan unsur hara yang kita lebihkan adalah kalium dan dibarengi oleh kalsium agar kualitas dan kuantitas tanaman kita bisa maksimal. Oke, teman-teman, kita harus memahami beberapa faktor, contoh unsur hara makro ataupun mikro antara vegetatif dan generatif, ya. Di saat generatif, usahakan cara memahaminya, dia sangat membutuhkan unsur hara makro dan mikro, ya, agar masa-masa fase pembungaan nanti sangat sempurna dan dia akan menciptakan buah yang lebat. Oke, selamat sore teman-teman. Sampai di sini dulu ulasan saya sedikit tentang pembuangan unsur hara dan tentang HST setiap tanaman. Setiap HST tanaman itu sangat penting. Di situ kita beberapa faktor harus memahami bagaimana pemberian unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Makanya kita sebagai petani harus menguasai HST hari setelah tanam dan kebutuhan tanaman tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Salam dari saya, TGR, Tani Generasi Reformasi, alias Tigor. Nama asli saya Rinto Samosir. Selamat sore. Horas.